sebelum saya menjumpai saudara dengan firman Tuhan, saya akan menyanyikan sebuah pujian bagi kemuliaan nama Tuhan, yaitu Yesus mati supaya kita hidup, Yesus menderita supaya kita berbahagia, Yesus terluka di atas kayu salib supaya kita sehat dan sembuh. Yesus berfirman, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan padamu. Mari datang sekarang kepadanya. Yesus mati supaya engkau hidup, Yesus menderita supaya engkau bahagia, Yesus terluka di kayu salib itu supaya engkau sehat dan sembuh. Yesus berfirman, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan padamu. Mari datang sekarang kepadanya. Yesus mati supaya engkau hidup, Yesus menderita supaya engkau bahagia, Yesus terluka di kayu salib itu supaya engkau sehat dan sembuh. Salam saudara pemirsa, sampai jumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Saudara pemirsa, hidup kita harus berbuah. Tapi buahnya itu ada dua macam. Ada buah daging ini dan ada juga buah Roh Kudus. Itu akan kita dengar sebentar. Harap saudara menyimaknya dengan baik supaya jangan sampai yang keluar dari hidup kita adalah buah kedagingan. Tapi harapkanlah dan mintalah kepada Tuhan untuk Dia membuat kita menghasilkan buah Roh Kudus. Mari kita berdoa sebelum kita lebih jauh mendengarkan firman Tuhan ini. Bapa, dalam nama Yesus kami mengucap syukur untuk kebenaran firman Tuhan yang kami dengar sebentar. Beri kami anugerah-Mu sehingga semua pemirsa, semua jemaat yang menyaksikan program ini mengalami kehidupan yang dipenuhi oleh Roh Kudus, sehingga kami menghasilkan buah Roh Kudus dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara pemirsa, mari kita membaca Alkitab kita dari Perjanjian Baru. Perjanjian Baru Galatia pasal 5 ayat 22 dan 23. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Amin. Saudara pemirsa, kata buah di sini tunggal. Orang heran, bukankah buah Roh Kudus digambarkan dengan buah anggur? Sebenarnya kurang tepat saudara sekalian. Walaupun kita suka buah anggur, dan lebih jelas, ia seperti buah manggis atau buah jeruk. Dalam buah jeruk atau buah manggis itu ada yang disebut dengan juring. Itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 juring dalamnya. Nah, orang suka tanya sama saya begitu. Jadi kalau begitu kasih, sukacita, damai sejahtera dan terus sampai penguasaan diri itu harus sama. Sudah buka seni jeruk, nyaris tidak ada yang sama dari semua
besaran dari juring itu. Ya, buah manggis sama. Yang ada bijinya biasanya cuma satu. Jadi saya mengharapkan semua kita mengerti hal itu dengan baik. Nah, mari kita lihat ke atas sebentar, ya, yaitu ayat yang ke-19 sampai 21. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percederaan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Saudara pemirsa, di sini ada 15 buah daging ini. Kenapa disebut keinginan daging, bukan buah daging? Karena itu perbuatan, ya, tindakan. Sedangkan buah roh tadi ialah pekerjaan Roh Kudus dalam hidup kita yang menghasilkan buah tadi, kasih, sukacita, damai sejahtera, dan seterusnya. Jadi saudara sekalian, mari kita hari ini benar-benar hidup dalam kemenangan rohani sehingga kita bebas daripada buah daging yang 15. Luar biasa sekali. 15 itu buah daging itu. Dan buah roh itu ada 9. Oleh sebab itu sebenarnya kalau sudah melihat ini, buah roh yang 9 ini adalah manifestasi sifat dan tabiat Yesus dalam kehidupan orang percaya. Jadi kalau sudah punya 9 buah di sini, 9 juring tadi, itu dalam Galatia 5:22-23 itu berarti saudara sudah menampilkan etika dan moral Yesus, pola dan gaya hidup Yesus, serta tutur kata dan tingkah laku Yesus. Orang katakan, bagaimana kita bisa ngomong seperti Yesus atau apa yang lain? Saudara sekalian, bacalah Alkitab saudara sekalian. Baca Alkitabmu sehingga engkau tahu bahwa ketika engkau menyampaikan firman, ketika engkau membaca firman Tuhan hidup dalam hatimu, akan keluar dari bibir mulutmu. Sehingga engkau tidak pernah mengucapkan kata-kata kutuk, tidak mudah mencaci maki orang, tidak mudah mengucapkan kata-kata negatif tentang orang. Ya, saya beri contoh. Misalnya, ada tetangga baru beli mobil baru. Nah, kalau saudara tidak punya Roh Kudus dalam hati saudara sekalian, maka akan keluar kata-kata begini. Tidak tahu lagi dia korupsi dari mana itu. Tidak pernah bisa positif. Artinya sudah belum punya Roh Kudus di hati saudara sekalian. Tidak bisa mengucapkan kata-kata positif terhadap orang lain. Kemudian apalagi? Nah, ada ibu-ibu dari tetangga sebelah berhias, kemudian parfumnya kata orang kecium satu RT, kita bilang apa? Ah, ibu itu sudah punya pacar baru itu. Karena itu dia dandan. Kenapa kita begitu mudah berpikiran negatif? Jawabannya ialah kita belum punya Roh Kudus. Belum punya sifat dan tabiat Yesus. Belum punya etika dan moral Yesus. Belum punya pola dan gaya hidup Yesus. Belum punya tutur kata dan tingkah laku Yesus. Saya tidak mau mengkritik orang, saudara sekalian. Nah, kalau orang berpakaian yang tidak betul-betul itu, saudara sekalian, yang kekurangan kain segala macam, sudah bisa mengatakan bahwa itu pola dan gaya hidup Yesus? Tentu tidak. Ya, tentu tidak. Tetapi kalau sudah punya pola dan gaya hidup Yesus, engkau tentu menjaga dirimu supaya tidak jadi pencobaan untuk orang lain. Oleh sebab itu sekarang buang jauh buah daging dan minta Roh Kudus penuhi kehidupan kita, dan kita kemudian dapat menghasilkan buah seperti kasih, sukacita, damai sejahtera. Saya hanya katakan satu saja. Kasih di sini kasih agape, saudara sekalian.
yang muatannya kasih Tuhan itu muatannya apa? Pengampunan. Mulai hari ini, mari kita bebas dari akar pahit, luka batin, dan dendam. Hidup kita penuh dengan kasih agape Tuhan yang penuh dengan pengampunan. Itu yang akan menjadi berkat bagi orang lain, mulai dari rumah tangga saudara sendiri. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih banyak Tuhan untuk firman Tuhan hari ini. Kami berdoa supaya kami dipenuhi dengan buah Roh Kudus, dan yang nampak pada etika dan moral kami, pola dan gaya hidup kami, dan tutur kata serta tingkah laku kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Salam saudara pemirsa, mengakhiri program ini, saya mohon kepada saudara-saudara pemirsa sekalian untuk bila saudara menyaksikan program ini melalui channel YouTube, maka tekan subscribe dan bunyikan lonceng. Dan bila saudara menyaksikan program ini melalui channel Facebook, tolong saudara-saudara sekalian tekan like dan juga komen. Dan demikian pula bila sudah menyaksikan program Makanan Bergizi hari ini yang tertulis, maka tekan yang sama juga, tekan like dan tekan komen. Dan tolong saudara-saudara sekalian untuk membagikan program ini, share program ini di channel saudara-saudara sekalian, supaya lebih banyak lagi orang diberkati melalui program ini. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik.